Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dumateng kaum muslimin lan muslimat sedayanipun ingkang kula hormati, monggo kita tansah ngadhah-adhahaken anggenipun muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit sedaya limpahan nikmahipun dhateng kita. Wonten wekdal dalu punika nggih karaten sampun kaping 7 anggen kita sareng-sareng ngaos kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sudah 7 kali dalam mengkaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka malam hari ini kita akan bersama-sama mengkajinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan tentunya karena kami dalam taraf belajar memaknai teks Arab dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka barangkali nanti didapati banyak kekurangan atau kesalahan, mohon untuk diingatkan serta diarahkan. Dalam hal ini tentu tujuannya juga adalah barangkali ada di antara kaum muslimin dan muslimat serta sahabat-sahabat semua yang kurang begitu memahami bahasa Jawa, sehingga harapannya dengan menggunakan bahasa Indonesia nanti akan lebih mudah untuk memahaminya. Sekali lagi kami niati untuk belajar bersama panjenengan sedaya. Mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولسائر السادة الصوفية المحققين أينما كانوا للشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الأولياء التسعة وإلى علماء ومؤسسي نهضة العلماء في خليل الأمن كلاني وإلى حضرة الشيخ حجي هاشم أشعري وإلى حضرة كياي عبد الوهاب حسب الله وإلى حضرة كياي أسعد شمس العارفين وإلى مشايخ وسادتنا كياي شمس العارفين وكي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين وكي حريري عبد العظيم وإلى كياي خالد عمر دمورة وكياي عزير ضيفر عبد الله وإلى مشايخ وسادتنا ومعلمينا وإلى الأولياء في هذه المدينة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف كتاب آداب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا في الله ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا
wa anna Allaha yashfi jana hawaij ad-dini wad dunya wal akhirah wa anna Allaha yaftahu lana abwabal khairat wal barakat wa anna Allaha yakhtim lana bi husnil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tadi malam telah kita kaji bersama-sama bab tentang min adabil isyrah bainaz zawjain, di antara adab atau etika muasyarah antara suami dan istri. Di bagian terakhir kita telah membahas tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yakni ketaatan, menaati apapun yang menjadi perintah dari suaminya selama perintah tersebut tidak berubah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dari perilaku taat seorang istri kepada suaminya adalah tidak keluar dari rumahnya, tidak keluar dari rumah suaminya kecuali jika suaminya memberikan izin secara jelas. Kemudian bahkan termasuk salah satu bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah tidak menjalankan ibadah puasa sunnah kecuali atas izin dari suaminya. Ketika suaminya berada di rumah atau dalam keadaan hadiron dan kemudian istrinya tanpa izin dari suaminya menjalankan ibadah puasa sunnah, maka suami tadi itu berhak untuk memerintahkan kepada istrinya untuk membatalkan puasanya. Dan ketika istri tadi itu tanpa izin dari suaminya menjalankan puasa sunnah di rumah tersebut, ini bagiannya hanyalah lapar dan dahaga saja. Bahkan ketika suaminya tidak memberikan izin, justru istrinya ini akan berdosa. Berbeda dengan puasa fardu atau puasa wajib, seperti misalnya puasa Ramadan, karena sifatnya adalah wajib maka tidak membutuhkan izin dari suaminya. Berikutnya kita di malam hari ini akan bersama-sama membahas tentang bab selanjutnya, yakni adabul mubasyarah. Adabul mubasyarati. Ini adalah bab yang membahas tentang adab atau tata krama atau etika pada saat berhubungan badan antara suami dan istri. Ini berbeda dengan kata muasyarah. Ini mubasyarah. Mubasyarah ini bagian dari cakupan muasyarah. Bahwa mubasyarah ini bagian yang merupakan cakupan dari muasyarah. Mubasyarah artinya berhubungan badan antara suami dan istri. Wa adabul Islam, adapun etika Islam itu yutliku, mengungkapkan apa etika Islam, alal jima'i, atas jima', atas hubungan badan antara suami dan istri, mengungkapkan al-mubasyarata kepada mubasyarah. Jadi tidak secara vulgar menggunakan ungkapan jima', tetapi menggunakan kata mubasyarah.
Ini salah satu bentuk atau wujud bagaimana Islam sangat memperhatikan terhadap pendidikan etika atau adab. Untuk ungkapan-ungkapan yang barangkali dipandang sebagai ungkapan-ungkapan yang tidak etis, yang tidak pantas, yang tidak sopan, digunakanlah kinayah, digunakanlah kata-kata yang tidak kemudian secara jelas atau sorry. Ini sebuah wujud bagaimana Islam memberikan pendidikan etika kepada umatnya. Ketika kita misalnya merujuk kepada kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, ada satu fasal di bagian-bagian akhir itu ada fasal tentang wa mimma yunha anhu al-fahsyu wa bada'atul lisan. Dan termasuk di antara hal-hal yang dilarang adalah ungkapan-ungkapan yang tidak patut, ungkapan-ungkapan yang kotor, ungkapan-ungkapan yang tidak etis. Maksudnya kemudian dijelaskan lebih lanjut di kitab tersebut, yakni at-ta'bir 'anil umuril mustaqbahah bi ibaratin sharihatin. At-ta'biru 'anil umuril mustaqbahati bi ibaratin sharihatin, mengungkapkan hal-hal yang dipandang tidak baik, yang dipandang jelek, yang dipandang tidak etis dengan ungkapan-ungkapan yang sharih atau yang jelas atau vulgar, ya. Kita bisa membahasakannya vulgar. Misalnya sebagaimana yang akan kita bahas dan kita kaji di malam hari ini. Ini kata jima' ini dipandang sebagai sebuah kata atau istilah atau ungkapan yang ketika diungkapkan dengan vulgar ini tidak etis, tidak mura'atul adab, tidak mempertimbangkan terhadap etika atau adab. Maka misalnya ketika kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu, ini di dalam ayat yang masih ada kaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa Ramadan ar-rafathu ila nisaikum, berhubungan badan kepada istri-istri kalian. Jadi di situ digunakan kata ar-rafathu, tidak digunakan kata, tidak digunakan kata al-jima'. Sebuah wujud bagaimana Allah melalui Al-Quran memberikan pendidikan adab atau etika dalam bertutur kata kepada kita semua sebagai umat Islam. Kemudian misalnya lagi di dalam ayat yang lain, di ayat yang lain itu ada wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Dan jika kalian mentalak atau menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian tamassuhunna, massa yamassu. Di situ mungkin lebih cenderung banyak yang mengartikan itu kalau massa yamassu itu memegang atau menyentuh. Nah, di ayat tersebut itu yang dimaksud adalah melakukan hubungan badan atau melakukan hubungan suami istri. Tetapi wujud dari etika atau adab yang terdapat di dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata jima', tetapi menggunakan kata tamassuhunna, tamassu.
Maka ketika misalnya ada ungkapan-ungkapan yang ketika diungkapkan secara sorry, secara jelas, secara vulgar itu dinilai tidak mura'atul adab, tidak memperhatikan etika, maka dianjurkan atau setidaknya itu menggunakan al-kinayat al-mufhimah, menggunakan kinayah-kinayah atau sindiran-sindiran yang memberikan pemahaman secara baik, secara utuh. Gitu ya. Contoh lain misalnya penggunaan kata, kalau dalam bahasa Arab misalnya penggunaan kata baul. Penggunaan kata baul yang maknanya adalah pipis. Baul. Kemudian ada taghawwud. Taghawwud yang maknanya adalah berak. Nah, dua kata itu kalau misalnya diungkapkan itu kan ya dinilai tidak patut, tidak etis, tidak menjaga adab. Misalnya ketika ditanya, mau kemana Kang? Arep berak misalnya. Arep nyanti wae Kang? Arep pipis misalnya. Itu kan kalau dipandang dari sisi adab itu tidak elok. Maka kemudian penggunaannya diperhalus dengan ungkapan qadha'ul hajah. Qadha'ul hajat, qadha' hajat, mengqadha' atau menunaikan hajat. Tengputi Kang atau tengputi Mbak badhe buang hajat misalnya pun. Nah niku kan langkung alus, langkung sopan, langkung etis. Ananging pancen kados mekaten menika idza lam tad'u hajatun ila tasrih, menawi berkas menika apabila ini tidak membutuhkan hajat untuk memperjelasnya, tidak membutuhkan hajat mendesak untuk mengungkapkannya secara sharih atau secara jelas. Nah, ketika misalnya digunakan kata-kata kinayah tadi dengan ungkapan-ungkapan yang lebih menjaga adab tadi, kok misalnya orang yang dihadapannya atau mukhatabnya, orang yang diajak bicara itu tidak paham, fahamnya itu justru malah dikhawatirkan faham di luar yang dikehendaki, maka tidak apa-apa ketika kemudian yang digunakan adalah kata-kata yang tadi ya, yang vulgar atau yang sharih tadi, tidak menggunakan kinayah, karena memang yang lebih didahulukan adalah mura'atul fahmi atau mura'atul makna ya, tidak mura'atul adab yang lebih didahulukan. Ketika misalnya orang ada yang bertanya, kemana Kang? Kemudian dia menjawabnya, mau buang hajat misalnya. Buang hajat apa toh misalnya. Ketika yang di hadapannya itu tidak paham maksud dari buang hajat itu, maka kemudian pada saat seperti itulah, ini sekedar contoh ya, maka diperkenankan misalnya pipis atau berak dan lain sebagainya. Nah, kembali ke yang akan kita kaji di malam hari ini tentang adabul mubasyarah, etika atau adab berhubungan badan antara suami dan istri. Di dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah ayat, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian, wa antum halih adapun kalian itu aakifuna sedang i'tikaf fil masajid, di dalam masjid. Jadi menggunakan kata tubashiru ya, tubashiru yang masdarnya adalah mubasyarah. Wal Islam, adapun Islam itu yahtamu, memperhatikan birrahatil jinsiyati, memperhatikan akan
kebutuhan biologis, wa irwa'il gharizati, dan terpenuhinya nafsu libido. Nah, karena memang secara fitrah atau secara tabiat atau watak bahwa manusia ini memiliki sifat-sifat. Kalau kita merujuk ke kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh itu, bahwa dalam diri kita itu ada dua sifat ya, sifat malakiyah dan sifat bahimiyah atau hayawaniyah ya. Di antara bukti bahwa setiap manusia itu memiliki sifat hayawaniyah atau bahimiyah adalah kecenderungan atau punya watak untuk terdorong melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, sebagaimana, mohon maaf, sebagaimana hewan-hewan. Kalau sifat malakiyah, sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat, yakni senantiasa untuk sam'an wa ta'atan, senantiasa mendengar dan menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh itu penggunaan istilah sifat malakiyah dan sifat bahimiyah atau hayawaniyah itu ketika membahas tentang hikmah puasa. Jadi puasa yang ditetapkan atau diwajibkan atas kita sebagai orang-orang yang beriman, salah satu hikmahnya adalah berusaha untuk meninggikan dan mengunggulkan sifat-sifat malakiyah dalam diri kita, dan kemudian ngerem atau menurunkan atau menahan sifat-sifat bahimiyah yang ada dalam diri kita, sehingga yang dominan, yang unggul adalah sifat-sifat malakiyah tersebut. Nah, dalam hal ini Islam sangat memperhatikan terhadap kebutuhan dan pemenuhan nafsu atau kebutuhan biologis ini. Fil halali, di dalam perkara yang halal tab'an tentunya. Akan tetapi tentu pemenuhan nafsu libido itu adalah di dalam hal yang halal ya. Walakinnahu, akan tetapi Islam itu ja'ala, telah menetapkan apa al-Islam lidzalika, untuk hal itu, yakni pemenuhan nafsu tersebut, menetapkan adaban latifatan, menetapkan akan beberapa etika atau adab latifatan yang lembut, wa nasaiha saminatan, wa nasaiha, lan beberapa nasihat-nasihat saminatan yang sangat berharga. Wahya, adapun wa nasaih saminatan, al-awwal, yang pertama, adapun yang pertama yaitu dzikrus millahi, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan hubungan badan, sebelum mubasyarah. Yaqulu, dawuh siapa Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam, nabinya agama Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna asyaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqdaru bainahuma waladun fi dzalika lam yadhurruhu syaitanu abadan." Akhrajahul khamsatu. Lau anna ahadakum, seandainya sungguh salah seorang di antara kalian, idza arada, apabila ingin, siapa ahadukum, atau salah seorang di antara kalian tersebut ingin ayyatiya, mendatangi atau melakukan hubungan badan ya, ahlahu, kepada istrinya, qala, kemudian berkata siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian tersebut mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana,
Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna, jauhkanlah kami asyaitona akan syaitan, jauhkan syaitan dari kami. Wajannib dan mohon jauhkanlah asyaitona kepada syaitan. Engkau jauhkan syaitan itu ma dari apa? Razaqtana yang engkau rizkikan kepada kami. Fa innahu karena sesungguhnya kelakuan in yuqdaru apabila ditentukan atau ditakdirkan bainahuma di antara keduanya, kedua suami istri tersebut, siapa waladun seorang anak fi dzalika akibat atau sebab dari hubungan badan antara suami dan istri tersebut, lam yadhurruhu maka tidak akan membahayakan kepada walad tersebut siapa asyaitonu syaitan abadan halih selamanya. Jadi diawali dengan membaca basmalah dan kemudian doa tersebut. Waqad takunu dan terkadang ada apa syahwatu syahwat itu arimatan sangat kuat, sangat dahsyatnya. Walakin hada akan tetapi hal ini yakni mohon maaf syahwat yang kuat itu la yamna'u hendaknya tidak mencegah apa hada minat tasmiyati dari membaca basmalah atau membaca doa tersebut. Jadi meskipun dorongan syahwatnya sangat melakukan hubungan akan tetapi itu tidak menahan atau tidak menghalangi untuk membaca basmalah dan membaca doa terlebih dahulu. Jadi orang gubras gabrus langsung itu tidak, tapi baca doa dulu, gubras gabrus. Yang kedua adalah as-satru. Asani as-satru yang kedua adalah menggunakan atau menutup as-satru yang menutup. Ba'dul azwaji sebagian suami-suami itu layahlu tidak merasa manis, tidak merasa nyaman, tidak merasa enjoy. Nek cara bahasa makanan ya tidak merasa nyus. Lahu baginya, bagi sebagian suami tadi itu apa aljima'u hubungan badan illa wa mura'atuhu kecuali adapun perempuannya, kecuali adapun istrinya itu ariyatul jasadi dalam orang yang telanjang badannya atau tidak memakai pakaian dalam keadaan mohon maaf ya dalam keadaan telanjang. Wahwa sementara dia atau sebagian dari suami tadi itu yang tak itu meyakini anna dzalika bahwa sesungguhnya ketika melakukan hubungan badan itu si istri tidak memakai pakaian sama sekali itu jaizun boleh lahu baginya. Wa naqulu dan kita mengucapkan ini muallifnya ya Said Muhammad bin Al-Maliki dan kami mengucapkan lahu kepada suami tersebut dzalika sahih dzalika adapun hal itu sahihun benar memang itu benar dan memang itu boleh walakinna akan tetapi kami itu nuhibbu ingin siapa kami ingin an-nahmisa membisikkan fi telinganya kami ingin membisikkan di telinga dari suami tersebut bi annal mar'ata bahwa sesungguhnya perempuan atau istri itulah tastarihu tidak merasa nyaman dil'udi akan tanpa menggunakan pakaian sama sekali fi hadhil hal di keadaan seperti ini di saat berhubungan badan. Yaqulu
Bersabda siapa an-nabiyyu al-mahbubu, nabi yang tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu falyastadira wala yatajarrada tajarrudal ayraini ay al-himaraini. Idza ata, ketika mendatangi siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, ahlahu, kepada istrinya. Ketika salah seorang di antara kalian akan menggauli istrinya, akan berhubungan badan dengan istrinya, falyastatira, maka hendaklah keduanya tadi itu, wala yatajarrada, dan hendaklah keduanya tidak telanjang tanpa memakai pakaian atau tanpa memakai penutup. Tajarrudal ayraini, sebagaimana telanjangnya dua himar. Wa tarwi, dan meriwayatkan siapa as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu ay al-aurata, rawahul Bukhari. Siti Aisyah meriwayatkan, ma ra'aha minni, ma ra'aha, tidaklah Kanjeng Nabi itu melihat aurat. Nah, itu ternyata dhamirnya ke aurat ya. Tidaklah Kanjeng Nabi itu melihat aurat minni, dariku. Tidaklah Kanjeng Nabi melihat. Wala ra'aituha, dan tidaklah aku melihat aurat itu minhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salisu al-i'tina'u bi muqaddimatil jima'i. Adapun yang ketiga adalah al-i'tina'u, memperhatikan, bi muqaddimatil jima'i, memperhatikan akan pembukaan dari hubungan badan tersebut. Jadi ada tentu pembukaan dahulu, pemanasan orang langsung gubras gabrus. Jadi pembukaan terlebih dahulu. Wa tamhidu lil isti'dadin nafsi, dan mempersiapkan, yakni kesiapan psikis atau kesiapan jiwanya. Wa tahyi'atil jawi, dan juga mempersiapkan suasana yang cocok ya, atau yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Waqad, telah datang fil hadis, di dalam hadis. Apa yang telah datang di dalam hadis? Ada sebuah hadis yang menyebutkan ajzi fir rajuli, salah satu ada 3 hal minal ajzi, termasuk kelemahan fir rajuli, yang terdapat dalam seorang laki-laki. Ada 3 hal yang merupakan salah satu kelemahan, yang merupakan kelemahan pada diri seorang laki-laki. Yang pertama, ayyalqa man yuhibbu ma'rifatahu fayufariquhu qabla ayya'lama ismahu wa nasabahu. Yang pertama adalah pada saat bertemu si rajul tadi itu, atau si laki-laki tadi itu, man, kepada orang, yuhibbu, yang ingin, siapa rajul, ingin ma'rifatahu, mengenal dari man tersebut, mengenal orang tersebut. Fayufariquhu, akan tetapi kemudian berpisah siapa rajul kepada orang tersebut, qabla ayya'lama, sebelum mengetahui siapa rajul, ismahu, akan nama dari orang tersebut atau si man tadi, wa nasabu, dan garis keturunan dari si orang tersebut atau man tadi. Jadi yang pertama adalah salah satu bentuk apasnya seorang laki-laki itu ketika dia bertemu dengan seseorang yang ia sangat ingin mengenalnya, tetapi sebelum ia tahu nama serta
garis keturunannya itu telah berpisah terlebih dahulu. Contoh namanya itu. Wasani, adapun yang kedua, ayyukrimahu ahadun, yakni ketika akan memuliakan kepada si rajul tadi itu ahadun seseorang, siapa ahadun seseorang, fayarudda, kemudian menolak siapa rajul tadi itu alaihi atas ahad, atas seseorang tadi, karamatahu, akan usaha untuk memuliakannya tersebut. Jadi yang kedua adalah ketika ada seseorang yang berusaha akan memuliakan dari si laki-laki tersebut, tetapi ia malah menolak, atau si laki-laki tadi itu menolak untuk dimuliakan. Kalau misalnya judulnya itu adalah dimuliakan oleh orang, ada orang yang berusaha untuk memuliakan kita, maka itu tidak masalah, kecuali kalau kita yang punya keinginan untuk memuliakan diri kita sendiri yang berusaha untuk memuliakan diri kita sendiri. Ini kan tidak elok, tidak etis, tidak baik. Perkara misalnya ada orang lain yang berusaha untuk memuliakan kita, itu kan bukan wilayah kita. Wasalisu, adapun yang ketiga, ayyuqariba, yakni ketika akan mendekati siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, ya kita sebut saja seorang suami, jariyatahu, akan hamba sahayanya atau istrinya, fayusibuha, maka kemudian ia langsung menani atau langsung menggauli, ya, berhubungan badan dengan istrinya tersebut, qabla ayyuhaddisahu, sebelum ia mengajak ngobrol terlebih dahulu kepada istrinya, wa yu'anisahu, dan sebelum ia membuat senang atau bercumbu rayu terlebih dahulu kepada istrinya tersebut, wa yudhaji'ahu, dan sebelum ia berusaha memposisikan tidur atau memposisikan dalam keadaan siap kepada istrinya tersebut, melakukan, ya, atau memenuhi siapa istrinya, hajataha ing, atau akan hajat dari istrinya tersebut, minhu, dari suaminya. Yang ketiga ini termasuk kelemahan dari seorang laki-laki adalah ketika misalnya seorang laki-laki tadi atau suami tadi itu hendak langsung gabrus gitu, langsung ngubruk, padahal belum ada muqaddimah terlebih dahulu, diajak bercengkerama, bercumbu rayu, dan sehingga kemudian dalam keadaan siap. Ini nanti tentu akan berat sebelah, ya, mungkin hanya pihak suami saja yang barangkali, mohon maaf ya, di posisi yang diunggulkan, sementara istrinya tidak mendapatkan dari apa yang terjadi, yang berupa hubungan badan dengan suaminya tersebut. Rawahu ad-Dailami fi al-Firdausi, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami di dalam kitab Al-Firdaus. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqa'u al-bahimatu, wal yakun bainahuma rasulun. La yaqa'anna, hendaknya tidak menindihi sungguh siapa ahadun, salah seorang di antara kalian, salah seseorang, alam ro'atihi, atas istrinya, kama taqa'a, sebagaimana menindihi apa al-bahimatu, hewan ternak, akan hewan ternak betinanya. Wal yakun, dan hendaklah ada
itu bainahuma di antara keduanya, yakni kedua suami dan istri itu ada apa? Rasul, ini perantara, Rasul. Kila kemudian ditanyakan, wama dan apakah ar-Rasul, yang dimaksud dengan perantara itu Rasul tersebut. Qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan Rasul adalah al-qiblatu wal kalamu. Al-qiblatu ini ciuman, wal kalamu dan ungkapan-ungkapan rayuan, yang penting bukan rayuan gombal. Berjumpa rayu terlebih dahulu, pakai pemanasan, pakai warming up dulu. Rawahu ad-Dailami. Yang keempat, ar-rabi wa minal alubati, dan itu termasuk etika-etika yang dianjurkan dalam mubasyarah, Allah yatahaddasa, yakni agar tidak menceritakan siapa suami tersebut ilan nasi kepada orang banyak, bima akan sesuatu, ya jadi yang terjadi apa bainahu di antaranya, yakni di antara suami, wa baina zaujatihi, dan di antara istrinya, hala qada'il watari, di saat atau pada saat melakukan hubungan badan tersebut, melakukan jima tadi ya. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, yakni menceritakan kepada orang banyak, itu mimma, termasuk perkara atau termasuk sesuatu la yang bagi, yang tidak seyogyanya terjadi atau dilakukan, wala yaliku, dan tidak patut wa inna hifdzul asrari, dan sesungguhnya menjaga rahasia-rahasia itu wajibun wajib, wala siyyama misla hadas sirri, bilaki semisal rahasia ini, alladzi yata'allaqu, yang berhubungan apa rahasia ini, biharamil mar'i, berhubungan dengan kemuliaan seseorang, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa huma, adapun keduanya, kemuliaan dan kehormatan, muqaddasati, paling sucinya hal-hal yang suci atau yang disakralkan, ladaihi, baginya, ba'da muqawwamatil imani, setelah atau di samping nilai-nilai keimanan yang ada dalam dirinya. Innat tasahula, sesungguhnya perilaku menyepelekan, fi siyanati hadas sirri, dalam menjaga rahasia ini, itu burhanun, sebuah bukti, ala dha'fil aqli, atas lemahnya akalnya, atas kelemahan akalnya, wa khubthidh dhamiri, dan kotor hatinya, wa radhalatil khuluqi, dan hina akhlaknya, wa ta'ammudil adha, dan sebagai bukti akan kesengajaan untuk menyakiti lil mar'ati, terhadap perempuan atau istri, wal hatti, dan sebagai bukti usaha untuk merendahkan min karamatiha, terhadap kemuliaan dari perempuan atau si istrinya tadi, wa karamati ahliya, dan kemuliaan keluarganya. Wa aqallu ma, adapun minimalnya perkara, bihi, di dalam perilaku banyak, itu annahu, bahwa sesungguhnya laki-laki tersebut atau si suami tadi yang menceritakan ke orang banyak apa yang terjadi pada saat hubungan badan dengan istrinya tadi itu, nakasa, telah berkhianati bi'ahdiz zawjiyati, mengkhianati janji pernikahan. Wahuwa, padahal adapun ahduz zawjiyah, ini janji pernikahan, itu amtanul uhudi, termasuk atau paling kokohnya janji-janji,
wa aghladul mawathiqi, dan paling hebatnya ikatan-ikatan. Ya. Jadi nikah itu kan bisa disebut dengan mitsaqon ghalidha, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat hebat. Innahu, bahwa sesungguhnya dan dengan istrinya itu pada orang lain, pada orang banyak, itu khianatun, adalah sebuah pengkhianatan. Ya tarattabu, yang akan timbul nantinya, alaiha, atas pengkhianatan tersebut. Apa yang timbul? Ayyahilla, yakni menempati, ya, menempati apa? Asyiqaqu, perpecahan, mahallal wifaqi, menempati akan tempatnya kerukunan. Jadi yang sebelum rukun saja itu nanti akan tergantung kerukunan itu nanti pergi dan diganti perpecahan di antara suami istri tersebut. Wan nufratu, dan menempati apa? Kebencian, makanal ulfati, terhadap tempatnya rasa cinta yang dahulu atau sebelumnya itu antara keduanya itu dihiasi dengan rasa cinta, tapi kemudian setelah pengkhianatan seperti itu nanti akan digantikan dengan kebencian. Wal wahsyatu, dan kesedihan, menempati maudhi'al unsi, akan tempatnya rasa nyaman atau rasa tentram. Yang tadinya itu tentram, nyaman, ayem, kemudian berubah menjadi kesedihan. Na'udzubillah min dzalik. Keluarga-keluarga muslimin semuanya tanpa terkecuali ini tidak terjadi hal yang demikian. Senantiasa diliputi dan dihiasi dengan kerukunan, dihiasi dengan rasa cinta, dan dihiasi dengan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Walima lahu min azimidh dharari jaa asy-syar'u bi tahrimihi wa dhammi man yaf'aluhu. Walima, dan karena adanya sesuatu lahu bagi hal tersebut, yakni menceritakan apa yang terjadi pada saat berhubungan badan dengan suaminya ke orang banyak, min azimidh dharari, berupa besarnya bahaya, jaa, maka datang apa? Asyar'u, syariat, bitahrimihi, dengan mengharamkan hal tersebut, wa dhammi man, dan yaf'aluhu, yang melakukan siapa man terhadap hal tersebut. Ini melakukan, yakni menceritakan jadi atau kepada orang banyak. Akhraja Muslimun, akhraja meriwayatkan siapa? Muslimun, Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, selain Muslim dan Abu Dawud, min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, saking atau dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Inna min syarrin nas, sesungguhnya termasuk paling jeleknya manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan,
Apa nih manzilatan kedudukannya yaumul qiyamati di hari kiamat? Siapa ar-rajula? Orang laki-laki yuhdi yang mendatangi ilam ra'atihi kepada istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, wa tuhdi dan mendatangi siapa istrinya ilahi kepada suaminya, dua orang suami istri yang saling berhubungan badan. Tsumma suruh kemudian menyebarkan siapa ahaduhuma salah seorang dari keduanya, dari kedua suami dan istri tersebut, menyebarkan sirra sahibihi, rahasia dari kedua orang tersebut. Warawa al-Imamu Ahmad, dan meriwayatkan Imam Ahmad an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, annaha, bahwa sesungguhnya Asma binti Yazid itu kanat ada siapa Asma inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi atau di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warrijalu, sementara banyak laki-laki, wan nisa'u dan perempuan, itu qu'udun, pada duduk, indahu di sisi Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Kanjeng Nabi dawuh atau bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahli, barangkali di antara kalian ada orang laki-laki atau suami yang menceritakan apa yang ia lakukan atau yang ia perbuat bersama istrinya, atau barangkali ada di antara kalian wanita yang menceritakan ke orang lain akan apa yang ia perbuat bersama suaminya. Fa'arammal qaumu ay sakatu, maka kemudian orang-orang terdiam. Orang-orang terdiam, yakni laki-laki dan perempuan yang ada di samping Kanjeng Nabi itu semuanya terdiam. Fakultu, maka kemudian aku berkata, yakni si Asma binti Yazid tadi itu berkata, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka laki-laki banyak, itu layak aluna, sungguh melakukan hal itu. Ini menceritakan ke orang lain terhadap apa yang ia perbuat bersama istrinya. Wa innahunna, dan sesungguhnya mereka perempuan banyak, itu layak alna, sungguh telah melakukan atau sungguh melakukan hal itu. Ini menceritakan terhadap apa yang terjadi pada saat berhubungan dengan suaminya. Qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu, maka janganlah kalian melakukan hal itu. Fa innama masalu dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan hal itu masalu syaitanin, seperti syaitan, lakia yang bertemu siapa syaitan, bertemu syaitanatan, bertemu kepada syaitan perempuan, fa ghasyiha, kemudian berhubungan badan setan laki-laki dan perempuan tadi, kemudian berhubungan badan setan laki-laki itu kepada setan perempuan, wan nasu, halih orang-orang itu yang duruna, melihat hal itu, melihat pada saat si setan laki-laki dan perempuan tadi itu berhubungan badan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita kaji di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semua, terutama terkait dengan apa yang kita kaji di malam hari ini. Dan pesan kami sebagaimana di ayat tadi,
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dan kebetulan kita ngajinya ini di malam hari bulan Ramadan, jadi aman. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.